Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanaku di Salangkarang, Bamanaku di Salangkarang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara Samalayang, iman di dadara Samalayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Prabowo, 1993202004. Perkenalkan, saya mahasiswa Prodi Pariwisata, Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan sedikit menganalisis tentang dampak positif dan dampak negatif terhadap destinasi pariwisata di Pulau Mahitam, Lampung. Sayang sayang si patokaan makai go gorokan sayang 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 si patokaan makai go gorokan sayang sajojo you madam komi sabab pare samuna muna keke samuna keke. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah dampak terhadap ekonomi. Dampak positif dari aspek ekonomi atau dari segi ekonomi. Yang pertama, bisa kita lihat adanya lapangan pekerjaan yang baru untuk komunitas lokal sekitar. Baik itu sebagai pedagang, pegawai pengelola wisata, tiket wisata, kebersihan di daerah wisata, keamanan di daerah wisata, sebagai pengurus penginapan di daerah wisata, atau pengelola parkir, dan lain sebagainya. Yang kedua, merupakan basis pertumbuhan bagi korporasi nasional, yaitu kerjasama antara pengusaha dengan pengusaha lokal, yaitu adanya investor yang datang ke daerah destinasi wisata, dan wisata itu diurus oleh masyarakat lokal. Yang ketiga, membantu eksistensi bisnis lokal. Yang keempat, adanya mendorong meningkatkan investasi dari sektor industri pariwisata dan sektor lainnya. Selanjutnya, menjamin produk pariwisata dibayar dengan harga yang pantas. Biasanya di suatu daerah itu jika sudah menjadi destinasi wisata, harga itu bisa dibayar dengan pantas, dengan sebaik-baiknya, yang emang benar-benar layak untuk dibayar. Selanjutnya, bisa meningkatkan produk hasil kebudayaan karena meningkatnya konsumsi oleh para wisatawan yang datang ke destinasi wisata. Selanjutnya, menyebarkan pemerataan pendapatan penduduk nasional dan lokal. Dari daerah wisata ini bisa adanya kesejahteraan yang rata karena adanya pemasukan atau pendapatan dari wisatawan itu yang datang ke suatu destinasi wisata. Yang terakhir, dari dampak positifnya memperluas pasaran barang-barang yang dihasilkan dalam negeri. Jadi anak-anak negeri yang mempunyai produk dalam negeri itu bisa dia jual di daerah destinasi wisata itu tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua, di sini ada dampak negatif dari aspek ekonomi. Dampak negatifnya ini ada banyak. Yang pertama, dapat menciptakan ketergantungan terhadap kegiatan pariwisata. Biasanya ketika ada pariwisata menurun, masyarakat mulai malas untuk mencari pekerjaan yang lain. Yang kedua, adanya kenaikan harga dari barang-barang di wilayah tersebut. Karena sebelumnya harga-harga itu murah, ketika tidak ada destinasi wisata atau wisatawan, mereka menaikkan harga-harga itu. Ketiga, mendorong mobilitas warga ke daerah tersebut sehingga meningkatkan persaingan tenaga kerja dan persaingan perdagangan. Biasanya ketika destinasi wisata itu maju, masyarakat-masyarakat lain mulai datang ke situ untuk berdagang. Keempat, menciptakan kesenjangan ekonomi antar wilayah. Biasanya ada kesenjangan ekonomi nih di antar wilayah atau di beberapa wilayah. Kelima, banyak pekerjaan dibayar murah dan musiman. Biasanya pariwisata itu musiman dan dibayar murah ketika tidak pada musimnya. Terakhir, terjadinya pengangguran infrastruktur pada waktu musim tertentu. Selanjutnya, ada dampak terhadap sosial budaya. Dampak positif terhadap sosial budaya akibat pembangunan pariwisata di Pulau Mahitam, Lampung dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah
cultural heritage. Cultural heritage merupakan adanya perlindungan untuk benda-benda kuno, bangunan sejarah, seni tradisional akibat dari adanya bantuan untuk perawatan bangunan-bangunan bersejarah dan lain-lainnya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah maupun oleh wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata. Karena dari wisatawan-wisatawan yang datang itu, mereka bisa menambah pemasukan untuk destinasi wisata tersebut. Selanjutnya ada Renewal of Culture Pride, merupakan rasa bangga masyarakat terhadap peninggalan-peninggalan bersejarah ataupun budaya akibat dari adanya pengembangan pariwisata budaya menjadi sebuah daya tarik wisata. Biasanya suatu wisata itu ketika adanya wisatawan, mereka bisa melihat peninggalan-peninggalan bersejarah di daerah tersebut. Itu suatu kebanggaan untuk masyarakat setempat atau bagi wilayah setempat. Yang terakhir, yang ketiga, ada cross cultural exchange, merupakan pertukaran budaya dari wisatawan dengan masyarakat lokal, sehingga membuat para wisatawan mengerti dan mengenal budaya dan nilai-nilai dari tradisi masyarakat lokal. Di sini masyarakat lokal juga bisa belajar dari budaya luar negeri atau budaya dari setiap daerah di Indonesia, dan dari budaya luar daerah Indonesia bisa belajar akan budaya lokal itu sendiri, karena setiap budaya atau setiap daerah mempunyai keunikannya masing-masing. Jadi bisa bertukar ilmu di situ atau bertukar budaya. Selanjutnya di sini ada dampak negatif dari sosial budaya. Dampak negatifnya adalah meningkatkan alkulturasi di daerah tersebut sehingga bisa merubah budaya asli. Budaya asli yang seharusnya sejarah-sejarah malah menjadi suatu budaya yang modern. Rusaknya lingkungan alam yang ada di daerah wisata tersebut oleh wisatawan dan warga lokal. Karena semakin banyak wisatawan, ya di situ wisatanya tidak terurus dan masyarakat lokal mulai malas untuk mengelola wisata tersebut. Terjadinya perubahan sosial dan bertentangan dengan nilai dan norma sosial di Indonesia. Selanjutnya munculnya budaya baru yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Nah, di sini salah satunya bisa kita lihat masyarakat Indonesia sudah mengikuti gaya-gaya orang-orang luar negeri, entah itu pakaiannya ataupun gaya hidupnya ataupun sebagainya. Yang terakhir di sini meningkatnya angka kejahatan di daerah tersebut. Karena semakin ramai suatu destinasi wisata, di situ seseorang mempunyai pola pikir untuk mencari kesempatan untuk menambah penghasilannya, entah itu dari masyarakat lokal, masyarakat pendatang, atau dari luar daerah lainnya. Selanjutnya di sini ada dampak terhadap lingkungan. Dampak positif dari aspek lingkungan. Yang pertama, banyaknya kawasan-kawasan di sekitar pulau yang dikonservasi oleh pemerintah untuk pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Di sini biasanya adanya pemasukan dana untuk pariwisata di daerah tersebut untuk lebih berkembang, untuk lebih maju. Yang kedua, adanya peningkatan terhadap kesadaran masyarakat lokal terhadap pentingnya lingkungan di area wisata. Masyarakat yang malas menjadi rajin untuk membersihkan kawasan wisata agar tetap bersih dan meningkatnya jumlah wisatawan. Yang ketiga, meningkatkan restorasi terhadap situs dan bangunan bersejarah. Yang keempat, perbaikan manajemen lingkungan daerah pariwisata. Biasanya di sini pasti ada perbaikan manajemen. Yang kelima, meningkatkan penyediaan infrastruktur baru dan perbaikan infrastruktur yang telah ada. Di sini adanya pembangunan yang belum ada menjadi ada, yang sudah ada diperbarui lagi untuk menjadi lebih baik. Yang keenam, bisa melestarikan lingkungan. Yang ketujuh, menumbuhkan suasana hidup tenang dan bersih. Nah, di sini biasanya masyarakat wisatawan ini ketika sudah menjadi destinasi wisata, mereka senang untuk hidup bersih dan tenang karena enak dipandang, enak didengar. Yang terakhir di sini meningkatkan kesegaran fisik dan mental. Biasanya ketika suatu wisatawan destinasi wisata ini bersih, biasanya di situ fisik segar dan selalu bersemangat untuk aktivitas-aktivitas yang akan datang. Terus tidak hanya ada dampak positif, tetapi ada dampak negatif dari aspek lingkungan. Dampak negatif dari aspek lingkungan yang pertama, menimbulkan polusi air.
udara, suara, dan tanah di area Pulau Mahitam. Biasanya karena wisatawan yang terlalu banyak. Meningkatkan erosi yang berupa abrasi pantai dan kerusakan geologi, entah itu dari masyarakat gigir pantai atau gigir pulau itu sendiri. Yang ketiga, pengurasan sumber air bawah dan atas tanah. Biasanya ada pengurasan karena tekanan-tekanan yang ada di atas pulau. Yang keempat, eksploitasi berlebihan terhadap sumber biologikal di Pulau Mahitam. Biasanya ada masyarakat-masyarakat yang memanfaatkan untuk melaksanakan biologi. Terus yang kelima, munculnya perbedaan yang mencolok antara daerah untuk wisatawan dengan daerah penduduk setempat. Biasanya di sini ada perbedaan nih yang kelihatan banget, entah itu dari masyarakat atau wisatawan yang datang. Yang keenam, infrastruktur yang overload, seperti terjadinya kemacetan lalu lintas di sekitar area Pulau Mahitam. Di sini overload ini karena setiap minggu pasti adanya kepadatan, adanya penambahan wisatawan terhadap suatu destinasi wisata. Yang ketujuh, terjadinya penumpukan sampah dan limbah yang merusak ekosistem di Pulau Mahitam. Pasti dong, semakin meningkatnya wisatawan di situ, semakin banyaknya sampah dan limbah. Yang ke-8, terjadinya kerusakan terumbu karang Pulau Mahitam oleh tangan-tangan usil. Biasanya tidak semua masyarakat sadar akan suatu destinasi wisata. Pasti ada yang memanfaatkan untuk mengambil karang dan lain sebagainya. Ke-9, terjadinya pengerukan tanah untuk kepentingan membangun infrastruktur pariwisata, di mana hal tersebut dapat membunuh hewan laut. Ini sudah pasti. Biasanya di sekitar pulau ada investor-investor yang ingin membangun warung, penginapan, kamar mandi, dan itu bisa merusak tanah ataupun bangunan-bangunan wisata laut, entah itu ikan atau terumbu karang. Terakhir, terjadinya pengerusakan lingkungan karena pembangunan prasarana dan sarana di Pulau Mahitam. Yang tadi sebelumnya di situ akan ada pembangunan kamar mandi, pusat oleh-oleh, tempat istirahat. Di situ pasti adanya pengerukan tanah, beban pulau yang semakin berat untuk ke bawah. Di situ adanya kerusakan ekosistem laut, entah baik ikan ataupun terumbu karang dan lain sebagainya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika memang ada kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada lebihnya, bisa diambil aja ilmu yang telah disampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.